Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kembali hadir bersama saya Muhammad Arifin, Kepala Bidang Komunikasi Publik Relawan TIK Indonesia di channel Relawan TIK Indonesia. Pada kesempatan hari ini saya kedatangan tamu istimewa, Kang Maman Darmawan dari Ciamis, yang Malang melintang Malang, kepala di bawah kaki di atas, pahit, manis, asam, getir, semuanya beliau sudah rasakan dunia pemberdayaan relawan, dunia pemberdayaan IT untuk masyarakat desa. Kurang lebih seperti itu dari profil yang saya baca tentang beliau ini. Nah, baik, langsung saja nih Kang Maman. Ya. Saya ingin punya sedikit cerita dari Kang Maman, kan tentu yang sudah puluhan tahun dibanding kita yang junior ini tentang dunia pemberdayaan. Bisa sedikit cerita Kang Maman tentang sejarah pemberdayaan yang dari Kang Maman ikuti sampai detik ini. Ya, terima kasih. Ya, untuk pemberdayaan dan pendampingan TIK khususnya di Ciamis, alhamdulillah sudah berjalan lama. Dan yang pertama, kami membuat beberapa website desa yang waktu itu kerjasama dengan Pandi yang harus desa.id yang waktu itu ya, alhamdulillah sekitar 150 desa sudah dibikinin websitenya. Nah, kedepannya setelah 1 tahun dan sampai 2 tahun, berhubung desanya mungkin SDM di desanya masih kurang, ya terhambat juga. Yang hosting dan domainnya oleh desa itu nggak dibayar gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Tapi yang program selanjutnya yang alhamdulillah kalau di Ciamis, turunan dari RTIK itu ada membentuk komunitas baru yang namanya Dedemit. Dedemit itu desa-desa melek IT. Oh, saya pikir yang Kuntilanak, Genderuwo. Itu ya, yang namanya desa-desa melek IT itu diharapkan desa harus melek IT. Itu diamanatkan dalam undang-undang desa itu, undang-undang nomor 6 tahun 2014 itu ada pasal 36 itu. Lengkap undang-undang sampai pasal 86 itu, di mana desa wajib menginformasikan segala sesuatu yang dia kerjakan oleh desa kepada masyarakat gitu. Nah, namanya ada sistem informasi desa. Yang selanjutnya, program selanjutnya di RT Ciamis dan Dedemitnya itu ada program pemetaan partisipatif, di mana akan dilaksanakan pemetaan digital oleh Karang Taruna, oleh staf desanya juga ikut terlibat dalam pemetaan desa. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan beberapa desa. Selain itu yang sekupnya Kabupaten Ciamis, dan yang untuk se-Jawa Barat, alhamdulillah saya pribadi ditunjuk oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat sebagai pertama admin Jarkomluhdes ID, di mana di Jarkomluhdes ID itu Posluhdes wajib menginput data-data yang dalamnya itu sama dengan SID juga sebenarnya. Ada jumlah penduduk, ada lahan pertanian, produktivitas, harga komoditas. Nah, yang itu yang memantaunya saya sendiri. Ya, alhamdulillah. Yang orang dalam kita nih. Iya. Alhamdulillah Jawa Barat sekarang itu dengan Jarkomluhdes ID beda dengan provinsi yang lain, mungkin baru ada di Jawa Barat yang alhamdulillah sekarang sudah 1.300-an desa yang sudah dapat bantuan. Di mana di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura itu ada bantuannya itu bantuan PC, bantuan kamera, bantuan mic, bantuan modem juga, itu ada bantuannya. Kebetulan pihak ketiganya ada PT Inovasi Telematika Nusantara. Ya, alhamdulillah sekarang kolaborasi dengan PT Inovasi Telematika Nusantara. Dan yang itu yang mungkin pihak ketiganya. Ya, kolaborasi dengan pemerintah, dengan pihak swasta ya. Dan teman-teman pemberdayaan juga terlibat di situ. Ya, yang untuk program selanjutnya sekarang
mungkin yang mimpi kita semua mungkin. Ya. Seharusnya ada semacam pemberdayaan itu nggak cuma pemberdayaan tapi harus menghasilkan. Petani itu harus berdaya. Ya, sekarang ada lagi digarap, mungkin mohon doanya. Yang pertama itu program Smart Farming kolaborasi, di mana ada IoT-nya, ada penyuluhnya, ada nutrisinya. Gitu. Jadi sistemnya nanti ada di pertanian itu, di petani itu akan dipasang IoT-nya, di mana IoT itu bisa membaca suhu, kelembaban, terus pH tanah, nutrisi. Nah, nanti itu terhubung ke laptop, ke HP. Nah, itu terus yang dibaca hasil pembacaan dari nutrisi, pH tanah, terus kelembaban itu dibaca, dijabarkan, dijelaskan oleh penyuluh. Nah, terus penyuluh merekomendasikan nutrisi apa yang cocok untuk misalkan menaikkan pH tanah, menambah nutrisi di tumbuhan tanah, di tanah tersebut supaya tanahnya bagus, sangat membantu petani ya. Cepat membantu. Terus programnya mungkin ada semacam bagi hasil bagi yang punya tanah, dan para petani dibayar secara HOK. Itu gimana caranya teman-teman petani di desa bisa ikut kegiatan program itu? Itu caranya kan sekarang gampang, ada Posludes. Melalui Posludes. Jadi yang kerja itu Posludes. Posludes jadi koordinator. Otomatis di Posludes itu pos penyuluhan desa itu otomatis ada penyuluhnya. Oke, berarti penyuluh beberapa desa ada ya? Atau semua desa sebetulnya ada? Semua desa semestinya ada. Itu ada undang-undangnya, Undang-Undang nomor 6 tahun Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Ini yang menarik adalah Kang Maman ini detail sampai ngejelasin undang-undangnya. Jadi teman-teman petani, masyarakat, siapapun, kalau bicara program dengan pemerintah, maka pintu gerbang utamanya biasanya yang paling kena itu adalah dengan regulasi. Regulasi ya. Jadi harus ada, misalkan Posludes berdiri dasarnya dari mana? Ya. Itu kan ada undang-undangnya. Ya. Gitu. Jadi yang di desa itu dibentuk Posludes itu berdasarkan SK kepala desa. Nah, nanti kepala desa mestinya punya penyuluh yang kompeten gitu. Kalau di dinas pertanian itu ada namanya PPS, penyuluh petani swadaya. Itu pasti setiap desa juga ada. Cuma sekarang ada yang kendala, mungkin masalah dana atau bagaimana, PPS itu di desanya agak kurang diperhatikan gitu. Dari dinas juga agak kurang, tapi ada kabar baik dari Kabupaten Bekasi, itu sudah baik, ada semacam insentif untuk PPS itu sudah ada katanya gitu. Untuk penggantian pulsa bagi Posludes juga sudah ada gitu. Kan saya setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Kamis mendampingi Posludes untuk penyuluhan online. Ya, penyuluhan online webinar gitu. Sebenarnya semenjak tahun 2017 petani itu sudah mengenal webinar. Jadi mungkin para pejabat atau para yang lain kalah sama petani. Petani sudah lama webinar itu udah nggak aneh sebenarnya. Kang Maman ini di balik layar petani melek digital juga ternyata ya. Jadi sebenarnya udah dari tahun 2017 sudah video conference, sharing jarak jauh, terus misalkan mau curhat juga ada di Jalkomludes ID, sudah ada sebenarnya. Ya, tapi ya kendalanya juga banyak juga. Yang namanya petani, pertama harus sabar dalam melatih. Yang kedua harus ulet juga. Sebenarnya ngajarnya itu harus beberapa kali. Rahasianya ini ternyata. Jadi pertama harus sabar, mungkin kuncinya sabar gitu ya. Sabar, tawakal menghadapi orang yang beda. Kalau yang milenial ngajar setengah jam juga bisa langsung bisa.
Terus kalau yang kolonial, yang sudah tua, kadang-kadang harus beberapa kali gitu. Kadang-kadang yang rumitnya itu kan Ada cerita lucu nggak pas lagi ngajar? banyak banget. Banyak banget. Contohnya ada nggak yang bisa kita? Contohnya gini, kan kemarin aplikasinya itu aplikasi PIS Pro. Yang pertamanya pakai Pimit. Pimit. Yang kedua belum mengenal Zoom waktu itu. Yang kedua pakai PIS Pro. Yang pengalihan dari Pimit ke PIS Pro itu yang bikin gregetnya juga. PIS Pro kan hampir sama dengan Zoom. Iya. Gitu. Cuma kalau PIS Pro bisa langsung pakai bahasa Indonesia. Kayak meeting kan rapat, bahasanya sudah bahasa Indonesia. Cuma kalau itu kan itu harus login. Nah, itu kan login. Saya udah beberapa kali. Ini kalau menanyakan mau login, coba tuliskan nama Posludes dan nama kabupatennya supaya saya nggak bingung. Itu data ID-nya sebenarnya ada di saya. Semua provinsi ada di saya sebenarnya. Jadi kalau nggak bisa login, tinggal tanya saya. Misalkan Desa Bango 2, Kabupaten Indramayu nggak bisa akses, tinggal ke saya. Itu ada di HP saya semuanya datanya. Jadi gampang. Cuma kalau ngajarin ini harus dirubah IP servernya menjadi ini. Pak, nggak masuk Pak, gimana? Gak ada yang bisa masuk. Gak ada yang masuk. Terus kalau yang masuknya di laptop, coba lihat Pak, kadang-kadang video call, ya nggak akan masuk Pak, internet juga nggak ada. Kan kayak gitu. Udah mau coba login, walaupun dengan user yang nggak tahu, tapi ternyata internetnya nggak ada. Ya harus itu dia. Liku-likunya atau susah senangnya, tapi senang banget gitu kayak gitu. Ada kepuasan tersendiri. Ada kepuasan tersendiri bagi saya kayak gini. Tapi kemarin waktu dipanggil sama Pak Bambang, Pak Betri dari pusat, Akang masuk pandu digital aja. Siap lah pas dipanggil harus menjalani gini pas di nasional berhadapan juga saingannya bukan saingan, satu grup dengan Pak Agung dari Bali. Kebetulan sebelumnya itu dari Jawa Barat seri banding ke Bali. Pas saya telepon ke kabin penyuluhan, kan ada praktek di sini di Maribaya, ada praktek IoT-nya yang khusus dari komunitas ada sudah bikin. Sebenarnya saya selevel dengan Mas Agung Pak Ajat, gimana? Iya ya, artinya sudah banyak udah banyak karya yang dibawa ke desa ya. Iya, banyak ke desa. Mungkin di saya yang maklum di desa promosinya juga kurang. Terus saya sebenarnya nggak mau promosi. Ya, yang mau promosi juga nanti orang bakal lihat sendiri. Pinginnya saya gitu, lihat sendiri. Oh, saya itu bekerja jadi relawan. Oh, gini. Jadi muncul. Jadi saya jarang diupload di Facebook, di medsos saya jarang. Soalnya kenapa jarang? Saya kadang-kadang kalau lagi mandu video conference, fokus video conference. Ya kadang-kadang fokus video conference motor nggak bisa, nggak sempet gitu. Oke, baik. Mohon izin Kang Maman tadi sudah luar biasa pengalamannya dari mulai dampingin desa website sampai ke IoT. Nah, saya ingin minta pandangan Kang Maman terutama terkait musyawarah wilayah Jabar yang kemarin dilakukan. Ada semangat dari teman-teman anak muda, regenerasi ya, kemudian isu-isu terkait ekosistem digital di Jawa Barat. Ini kalau ekosistem itu kan menyeluruh, bukan hanya objek yang akan kita dampingi, tapi juga dari sisi kita selaku sumber daya manusianya. Pesan dari Ketua Relawan TK Jawa Barat adalah salah satunya soal ternyata yang paling banyak merespon soal kaderisasi atau tata kelola administrasi di tubuh relawan TK itu adalah anak-anak baru. Nah, berarti kan Kang Maman memandang ini sebagai satu fenomena apa gitu? Terima kasih. Jadi kemungkinan yang saya lihat anak-anak muda itu ada pinter-pinter di IT, tapi dia kadang-kadang mau kerja itu yang ditanyain ada honornya enggak? Ya, saya kalau khususnya bagi saya kalau yang sudah mau gabung nanya kayak gitu tuh
saya tolak, jangan masuk aja sekalian gitu. Iya, Mendingan kan. iya. Tapi kan yang namanya itu relawan. Tapi kita harus prinsipnya what do you give is what do you get. Iya, ya, harus prinsipnya ke sana. Iya, iya. Apa yang kamu berikan itu yang kamu dapat. Iya, jadi harus Jadi berpikir kita ngasih apa dulu nih. tapi apa dulu nanti rezeki datang sendiri. Oke. Itu seharusnya begitu. Sementara mindset anak-anak muda yang kebanyakan misalnya ingin bergabung tapi langsung transaksional, dianggapnya ini suatu pekerjaan atau apa Pekerjaan, gitu ya. Iya, tapi kan yang namanya relawan harus begitu prinsipnya. Jadi kan di agama juga kita harus memberi kepada orang lain itu jangan mengharapkan dikasih oleh yang kita diberi tadi. Jadi Allah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib gitu. Yang tidak disangka-sangka seharusnya saya menanamkan itu agak sulit juga gitu kepada anak muda, tapi mudah-mudahan kalau sekarang kalau khususnya di sektor pertanian mungkin kalau relawan TIK Jawa Barat yang mau gabung di sektor pertanian di Pandu Digital sektor pertanian. Kan kalau Pandu Digital itu individu bukan individual. Kalau misalkan mau sharing terkait cara pendampingan di sektor pertanian, silakan koordinasi ke saya. Ya alhamdulillah saya udah beret biru. Woi deh, badge biru ya. Badge biru. Ya, udah bukan badge merah lagi. Oke, terima kasih Kang Maman, turnuhun atas waktunya, atas kesempatannya berbagi pengetahuan, berbagi inspirasi dengan kami relawan TIK dan masyarakat pada umumnya. Tadi ada pesan dari Kang Maman, kalau mau belajar tentang penyuluhan atau apapun terkait ini sektor pertanian, Kang Maman sangat siap, sangat welcome untuk sharing berbagi pengetahuan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dan Kang Maman sampaikan hari ini. Mohon maaf bila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan. Lain waktu kita ketemu lagi dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.